suami yang kubanggakan, tega selingkuh dan mengirim banyak uang kepada pelakor. Kuungkap semua kebusukannya dan kubuat kalian hancur. Namaku Mira, aku seorang wanita biasa, berusia 32 tahun, tinggal di Jakarta bersama suamiku, Aditya. Dan kedua anak kami, Nisa yang 9 tahun dan Arka yang 5 tahun. Hidup kami terlihat sempurna dari luar, rumah nyaman di kawasan perumahan elit, mobil keluarga yang selalu terparkir rapi di garasi, serta liburan rutin ke Bali atau ke luar negeri setiap tahunnya. Tapi, seperti pepatah bilang, rumput tetangga selalu lebih hijau. Aku tak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup rumah tanggaku sendiri. Aditya adalah pria yang tampak ideal sebagai suami dan ayah. Dia bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan teknologi besar, memiliki karir cemerlang, dan selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersama keluarga. Di mata teman-temanku, dia adalah suami idaman, setia, penyayang, dan bertanggung jawab. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang mengganjal hatiku. Ada keanehan dalam sikapnya, meski sulit bagiku untuk menjelaskannya dengan kata-kata. Awalnya hanya hal-hal kecil. Misalnya, teleponnya sering berdering saat jam makan malam, dan dia akan bergegas meninggalkan meja untuk mengangkatnya di ruang. Lalu, ada juga pesan singkat yang masuk pada larut malam, yang membuatnya bangun diam-diam dan membalasnya tanpa suara. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Toh, kita semua sibuk, bukan? Mungkin itu hanya urusan pekerjaan. Tapi, naluri seorang istri tidak bisa dibohongi begitu saja. Kejadian yang benar-benar membuka mataku terjadi minggu lalu. Saat sedang merapikan dokumen keuangan keluarga untuk pelaporan pajak tahunan, aku menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Aku sedang memeriksa transaksi bank bulanan ketika sebuah transfer uang besar menarik perhatianku. Sebuah nominal 3 miliar rupiah telah dikirimkan oleh Aditya ke rekening seseorang bernama Vina. Rekening tersebut bukan milik salah satu vendor perusahaan atau mitra bisnis resmi. Nama itu asing bagiku, sama sekali tidak dikenal. Aku langsung merasa tubuhku membeku. Apa ini? Bukankah jumlah segitu seharusnya menjadi pembicaraan penting antara kami berdua? Bagaimana mungkin Aditya melakukan transaksi sebesar itu tanpa memberitahuku? Pikiran-pikiran buruk mulai berkecamuk di kepalaku. Apakah ini benar-benar terkait pekerjaan? Atau, apakah ada kemungkinan lain? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Barangkali Aditya punya alasan logis untuk melakukan transfer itu. Namun, semakin aku mencoba rasional, semakin besar kecurigaanku. Aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa nama Vina terdengar feminin, dan jumlah uangnya terlalu besar untuk dianggap biasa saja. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Aditya sudah tertidur di sisiku, napasnya teratur. Wajahnya tenang seolah tak ada beban apapun dalam hidupnya. Sedangkan aku? Hatiku hancur. Air mata mengalir tanpa suara, jatuh ke bantal tanpa ia sadari. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini, aku percaya padanya, mendukungnya, bahkan rela menunda karir pribadiku demi keluarga. Dan inilah hasilnya? Pengkhianatan. Keesokan harinya, aku mencoba berpikir lebih jernih. Aku harus tahu siapa Vina. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan rasa penasaranku menggerogoti hatiku. Jadi, aku mulai menyelidiki secara diam-diam. Aku membuka aplikasi perbankan di telepon genggam Aditya saat dia sedang mandi pagi. Dengan hati berdebar-debar, aku melihat riwayat transaksinya. Transfer ke rekening Vina bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali dalam 6 bulan terakhir. Totalnya hampir 5 miliar rupiah, tapi itu belum semuanya. Ketika aku mencoba mencari informasi tentang Vina melalui internet, aku menemukan profil LinkedIn-nya. Ternyata, dia adalah seorang manajer proyek di sebuah startup teknologi baru. Startup itu adalah mitra kerja perusahaan tempat Aditya bekerja. Jadi, mereka pasti saling kenal. Namun, hubungan profesional macam apa yang membuat Aditya mentransfer uang sebanyak itu kepadanya? Hatiku remuk redam. Aku mencoba mengingat-ingat interaksi Aditya dengan wanita-wanita lain akhir-akhir ini. Tidak ada yang mencurigakan, setidaknya menurut ingatanku. Dia masih memperlakukanku dengan baik, masih memelukku setiap pagi sebelum berangkat kerja, dan masih mencium keningku sebelum tidur. Tapi, semua itu terasa palsu sekarang. Semua itu hanyalah topeng. Aku tidak bisa mengonfrontasi Aditya langsung. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin tahu lebih banyak sebelum memutuskan langkah apa yang harus aku ambil. Aku butuh bukti. Jadi, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam,
meskipun itu berarti aku harus bermain-main dengan api. Aku tahu risikonya, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Selama beberapa hari ke depan, aku berusaha bersikap normal di depan Aditya. Aku tersenyum seperti biasa, menyediakan sarapan favoritnya, dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar di rumah. Namun, di balik senyum itu, ada amarah yang perlahan-lahan membara. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Setiap malam, aku menghabiskan waktu berjam-jam mencari informasi tentang Vina. Aku menemukan foto-fotonya di media sosial, wanita cantik dengan rambut panjang hitam dan senyum yang menawan. Dia tampak begitu percaya diri, begitu modern. Berbeda denganku, yang lebih suka gaya sederhana dan hidup stabil. Apakah Aditya tertarik padanya karena itu? Apakah dia merasa bosan dengan kehidupan rumah tangga kami? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Tapi, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Apapun yang terjadi. Karena jika aku gagal melakukannya, aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan tenang lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, aku harus tetap menjalani rutinitas sebagai seorang istri dan ibu yang baik, membuatkan sarapan untuk keluarga, mengantar Nisa ke sekolah, menemani Arka bermain di halaman belakang. Di sisi lain, ada bagian dari diriku yang tenggelam dalam pusaran rasa ingin tahu, kemarahan, dan kecurigaan yang semakin besar. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku harus tahu lebih banyak. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Aku butuh bantuan seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang punya akses ke informasi yang mungkin sulit kujangkau sendiri. Rani, sahabat dekatku sejak kuliah, adalah orang pertama yang muncul di pikiranku. Dia bekerja sebagai detektif swasta. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun dia jarang membicarakannya secara terbuka karena profesi itu seringkali dianggap tabu di kalangan teman-teman kami. Tapi, aku tahu dia adalah orang yang tepat untuk membantu. Kami janjian bertemu di sebuah kedai kopi kecil di Bilangan Kemang, jauh dari rumahku agar tidak ada risiko bertemu dengan Aditya atau kenalannya. Saat aku menceritakan semuanya padanya, tentang transfer uang, tentang Vina, dan tentang perasaanku yang hancur, Rani mendengarkan dengan ekspresi serius. Dia tidak langsung memberikan komentar, tapi matanya menyiratkan bahwa dia sudah memahami betapa beratnya situasi yang sedang kuhadapi. Mira, katanya pelan setelah aku selesai bicara, aku tidak akan bilang ini akan mudah. Tapi kalau kamu memang ingin tahu kebenarannya, aku bisa membantu. Hanya saja, kita harus hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kalau kita sedang menyelidikinya. Aku mengangguk, merasa lega akhirnya bisa berbagi beban ini dengan seseorang. Kami langsung mulai merencanakan langkah-langkah penyelidikan. Ronnie menyarankan agar aku tetap menjaga sikap normal di depan Aditya, sementara dia akan mencoba mengumpulkan informasi tentang Vina melalui jejaring profesional dan media sosialnya. Selain itu, dia juga akan mencoba mencari tahu apakah ada hubungan lain antara Aditya dan Vina di luar pekerjaan. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, aku tidak lagi sendirian dalam menghadapi ini semua. Namun, rasa penasaranku tetap tak terbendung. Setiap kali Aditya pulang kerja, aku mencoba mengamati tingkah lakunya tanpa terlihat mencurigakan. Apakah dia tampak gugup? Apakah dia mencoba menyembunyikan sesuatu dariku? Kadang-kadang, aku merasa seperti mata-mata di rumah tanggaku sendiri. Beberapa hari kemudian, Rani menghubungiku. Dia berhasil menemukan beberapa informasi penting tentang Vina. Ternyata, wanita itu bukan hanya manajer proyek biasa di startup teknologi tersebut. Dia juga pemilik sebagian saham perusahaan itu, meskipun jumlah kepemilikannya tidak terlalu besar. Lebih mencurigakan lagi, startup tersebut sedang menghadapi masalah keuangan besar, termasuk utang kepada bank dan investor pribadi. Vina sepertinya dalam masalah serius, kata Rani saat kami berbicara lewat telepon. Ada kabar bahwa proyek terbarunya gagal total, dan dia harus menutupi utang yang cukup besar. Beberapa bulan lalu, dia bahkan sempat terlibat perselisihan dengan salah satu rentenir. Informasi ini membuatku semakin bingung. Jika Vina benar-benar dalam masalah keuangan, apakah itu berarti Aditya membantunya karena cinta? Atau, apakah ada alasan lain? Mungkin dia sedang mencoba membayar sesuatu? Atau justru, dia sedang berinvestasi dalam bisnis Vina tanpa memberitahuku? Namun, ada satu detail yang membuatku tersentak. Rani menemukan bahwa Vina dan Aditya ternyata sering terlihat bersama di acara-acara pribadi, bukan hanya rapat resmi.
Sebuah foto di Instagram menunjukkan mereka berdua sedang tertawa di sebuah restoran. Miwa. Foto itu tidak disertai keterangan apapun, tapi senyum mereka terlihat begitu akrab, seolah mereka lebih dari sekadar mitra bisnis. Hatiku rasanya seperti diremas-remas. Bagaimana mungkin Aditya bisa melakukan ini padaku? Setelah semua yang telah aku korbankan demi keluarga ini, dia malah berselingkuh dengan wanita lain? Pikiran-pikiran itu membuatku sulit tidur di malam hari. Aku terus memutar ulang momen-momen indah kami bersama, mencoba mencari tahu apakah ada tanda-tanda bahwa dia sudah mulai bosan denganku sejak lama, tapi aku tidak bisa hanya fokus pada rasa sakit hatiku. Aku harus tetap waspada dan cerdas. Jadi, aku mulai menyusun rencana balas dendam yang halus. Aku tidak ingin konfrontasi langsung, karena itu hanya akan membuatku terlihat lemah. Sebaliknya, aku ingin membuat mereka berdua, Aditya dan Vina, merasakan dampak dari pengkhianatan mereka tanpa menyadarinya. Salah satu ide pertamaku adalah membuat akun media sosial anonim. Aku tahu ini mungkin terdengar kekanak-kanakan, tapi aku percaya bahwa media sosial bisa menjadi senjata ampuh jika digunakan dengan benar. Aku membuat akun baru di Instagram dengan nama samaran dan mulai mengikuti akun Vina. Awalnya, aku hanya mengamati aktivitasnya, mencatat tempat-tempat yang sering dia kunjungi dan orang-orang yang sering dia ajak berinteraksi. Setelah beberapa waktu, aku mulai meninggalkan komentar-komentar kecil di postingannya. Komentar-komentar itu tidak terlalu mencolok, hanya pertanyaan ringan atau pujian singkat. Misalnya, ketika dia memposting foto dirinya di sebuah restoran, aku berkomentar, "Wah, tempatnya asyik banget ya. Kayaknya sering kesana deh." Atau, ketika dia memposting foto selfie dengan senyum manis, aku menulis, "Senyumnya bikin hati adem nih." Awalnya, Vina tidak merespons. Tapi, setelah beberapa minggu, dia mulai membalas komentar-komentarku dengan ramah. Aku tahu dia tidak curiga sama sekali, karena aku menggunakan bahasa yang sangat umum dan tidak menunjukkan identitas asliku. Namun, di balik topeng anonimitas itu, aku mulai memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih provokatif. "Kamu sering ketemu klien di tempat kayak gitu ya? Pasti seru banget bisa networking sama orang-orang hebat," tulisku suatu hari. Setelah dia memposting foto dirinya bersama beberapa pria di sebuah acara formal, dia membalas, "Iya nih, kadang ada meeting dadakan juga. Tapi lumayanlah ya, bisa sambil dinner enak." Balasan itu membuatku semakin yakin bahwa hubungannya dengan Aditya bukan hanya profesional. Tapi, aku masih belum puas. Aku ingin membuatnya merasa tidak nyaman, membuatnya curiga terhadap Aditya. Jadi, aku memutuskan untuk meningkatkan intensitas permainan ini. Aku mulai meninggalkan komentar-komentar yang lebih eksplisit, seperti, "Wah, pasti banyak deh yang suka sama kamu. Kayaknya kamu punya banyak fans rahasia nih," atau, "Gimana sih caranya jadi sehebat kamu? Kayaknya banyak orang rela ngelakuin apa aja buat dapet perhatian kamu." Komentar-komentar itu tampaknya mulai mempengaruhi Vina. Dia mulai mengunggah postingan dengan nada defensif, seperti membela diri bahwa dia hanya fokus pada karir dan tidak tertarik pada drama-drama pribadi. Bahkan, dia sempat memblokir beberapa akun yang meninggalkan komentar negatif di postingannya. Melihat reaksinya, aku merasa sedikit puas. Aku tahu aku sedang memainkan permainan psikologis, tapi itu adalah cara yang efektif untuk membuatnya merasa tidak aman. Dan yang lebih penting, aku ingin membuat Aditya terjebak dalam situasi ini tanpa menyadarinya. Di sisi lain, aku juga mulai menguras aset keluarga secara diam-diam. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, tapi aku tidak bisa membiarkan semua uang hasil jerih payah kami jatuh ke tangan Vina. Aku mulai memindahkan sebagian uang dari rekening bersama ke rekening pribadiku, dengan jumlah yang tidak terlalu besar sehingga tidak akan langsung terdeteksi oleh Aditya. Aku juga mulai menyimpan dokumen-dokumen penting tentang properti dan investasi keluarga, siap digunakan jika situasi memburuk. Semua ini membuatku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Di satu sisi, aku takut jika rencanaku terbongkar, aku akan kehilangan segalanya. Di sisi lain, aku juga merasa kuat dan berdaya, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak hanya pasrah menerima nasib. Aku sedang mengambil kendali atas hidupku sendiri. Namun, ada satu hal yang terus menghantuiku. Bagaimana jika semua ini tidak cukup? Bagaimana jika Aditya dan Vina memiliki rahasia yang lebih besar dari yang aku bayangkan? Aku harus terus mencari tahu, karena aku tahu kebenaran adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Sekarang, aku merasa seperti pemain catur yang sedang mempersiapkan langkah terakhir untuk menjatuhkan lawannya.
Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan bagiku untuk mengendalikan permainan ini. Aku tidak hanya ingin Aditya dan Vina tahu bahwa aku mengetahui apa yang mereka lakukan. Aku ingin mereka merasakan dampak dari pengkhianatan mereka tanpa menyadari bahwa itu semua datang dariku. Ini bukan sekadar balas dendam, ini tentang keadilan. Akun media sosial anonim yang kubuat mulai berfungsi lebih dari sekadar alat pengamatan. Komentar-komentarku kepada Vina semakin sering memancingnya untuk bereaksi, meski awalnya dia tampak santai saja. Namun, beberapa minggu kemudian, ada perubahan halus dalam cara dia memposting kontennya. Foto-fotonya menjadi lebih jarang, dan captionnya mulai terdengar defensif. Misalnya, saat dia memposting foto dirinya di sebuah acara formal. Dia menulis, kerja keras itu mahal harganya. Jangan percaya gosip murahan ya. Aku tersenyum tipis membaca postingan itu. Gosip? Apakah dia mulai merasa digosipkan? Atau mungkin dia mulai curiga pada orang-orang di sekitarnya? Bagaimanapun, reaksinya memberi sinyal bahwa strategiku mulai bekerja. Tapi, aku belum puas. Aku ingin membuatnya benar-benar gelisah. Salah satu momen penting dalam permainanku terjadi ketika aku meninggalkan komentar yang sedikit lebih provokatif daripada biasanya. Di salah satu postingannya tentang makan malam di restoran mewah, aku menulis, "Wah, kayaknya kamu punya teman spesial nih yang suka ngajak dinner." "Siapa ya?" "Hihi." Komentar itu langsung mendapat tanggapan dari Vina. Dia membalas dengan nada dingin, "Gak ada teman spesial. Cuma networking biasa kok. Jangan baperan deh." Balasan itu membuatku tertawa kecil. Sepertinya dia mulai merasa terganggu. Tapi, aku tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku meninggalkan komentar lain, kali ini lebih eksplisit. "Kayaknya ada yang suka banget sama kamu sampai rela ngelakuin apa aja. Kamu harus hati-hati loh. Kadang orang bisa jadi posesif kalau udah terlalu sayang." Kali ini, reaksi Vina lebih dramatis. Dia tidak hanya memblokir akunku, tapi juga menghapus beberapa postingan lamanya yang menurutku mencurigakan. Aku tahu. Dia mulai panik. Rasanya menyenangkan melihatnya kehilangan kendali atas situasi yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami. Namun, permainan ini tidak hanya soal Vina. Aku juga mulai memperhatikan perubahan sikap Aditya. Dia tampak lebih stres akhir-akhir ini, sering pulang kerja lebih larut malam dan bergumam sendiri di ruang tamu. Suatu malam, saat aku pura-pura tidur di sampingnya, aku mendengar dia berbicara pelan di telepon. Meskipun aku tidak bisa mendengar kata-katanya dengan jelas, nada suaranya terdengar cemas. Aku yakin dia sedang berbicara dengan Vina. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih besar. Aku tahu aku tidak bisa hanya mengandalkan akun anonim dan komentar-komentar di media sosial. Aku butuh sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang bisa benar-benar menjatuhkan mereka. Jadi, aku mulai menyusun rencana untuk menggunakan uang yang telah kucuri dari rekening bersama sebagai alat balas dendam. Aku mulai mentransfer sebagian uang itu ke rekening-rekening fiktif yang kubuat secara diam-diam. Aku memastikan agar transaksi-transaksi itu terlihat seperti pembayaran rutin untuk tagihan atau investasi palsu. Tujuanku sederhana, jika Aditya menyadari bahwa ada uang yang hilang, dia akan mulai curiga pada orang lain, bukan padaku. Lagi pula, siapa yang akan menyangka bahwa seorang istri setia seperti aku bisa melakukan sesuatu seperti ini? Tapi, rencana ini bukan hanya soal uang. Aku juga mulai memanfaatkan informasi-informasi yang Rani kumpulkan untuk membuat Vina semakin tegang. Salah satu temuan baru Rani adalah bahwa Vina memiliki utang besar kepada rentenir karena proyek bisnisnya gagal. Utang itu sepertinya sudah melewati batas tenggat waktu, dan rentenir mulai menekannya dengan ancaman fisik. Informasi ini memberiku ide brilian. Aku memutuskan untuk menghubungi salah satu rentenir yang disebut-sebut dalam investigasi Ronnie. Tentu saja, aku tidak melakukannya secara langsung. Aku menggunakan nomor telepon prabayar dan mengirim pesan singkat yang berisi informasi tentang transfer uang dari Aditya ke Vina. Pesanku berbunyi, "Coba cek lagi rekening Vina. Ada dana masuk besar-besaran dari direktur perusahaan mitra startupnya. Kayaknya dia pakai uang itu buat bayar utang lo." Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari Rani bahwa Vina sempat dipanggil oleh rentenir untuk klarifikasi. Rentenir itu menanyakan asal-usul uang besar yang masuk ke rekeningnya, dan Vina tampak sangat gugup saat dimintai penjelasan. Aku bisa membayangkan betapa stresnya dia. Mungkin dia mulai berpikir bahwa Aditya sedang mempermainkannya, atau bahkan bahwa ada orang ketiga yang mencoba menjatuhkannya. Di tengah semua ini, aku merasa campuran antara puas dan dilema moral. Di satu sisi,
Aku senang melihat mereka berdua mulai kehilangan kendali atas hidup mereka. Di sisi lain, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah aku sedang berubah menjadi seseorang yang tidak lagi aku kenali. Apakah aku masih menjadi Mira yang dulu? Atau aku sudah menjadi versi diriku yang lebih dingin, lebih manipulatif? Namun, rasa penasaranku tetap tak terbendung. Aku ingin tahu lebih banyak tentang hubungan mereka. Apakah Vina benar-benar mencintai Aditya? Atau dia hanya memanfaatkannya demi uang? Dan bagaimana dengan Aditya? Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Vina? Atau dia hanya tergiur oleh tantangan baru dalam hidupnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku mulai mengamati pola komunikasi Aditya melalui aplikasi perpesanan di teleponnya. Saat dia sedang mandi pagi, aku membuka WhatsApp-nya dan menemukan deretan chat dengan Vina. Chat-chat itu tidak terlalu eksplisit, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar profesional. Ada obrolan tentang rencana makan malam, diskusi tentang proyek-proyek rahasia, bahkan beberapa emoji hati yang membuatku ingin membuang telepon itu keluar jendela. Namun, ada satu detail yang benar-benar mengejutkanku. Dalam salah satu chat, Vina menulis, "Aku capek, T. Kamu janji bakal bantu aku, tapi sampai sekarang aku masih terjebak sama utang-utang ini. Kapan kita bisa selesai?" Aditya membalas, "Sabar, Vin. Aku lagi cari cara buat selesaikan semuanya. Tapi jangan bilang apa-apa ke orang lain, oke?" Pesan itu membuatku merinding. Jadi, mereka benar-benar memiliki rahasia besar yang mereka sembunyikan dari dunia luar. Tapi, apa rahasia itu? Apakah hanya tentang utang Vina, atau ada sesuatu yang lebih besar? Aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku harus terus menyelidiki sampai aku menemukan jawaban yang sebenarnya. Jadi, aku memutuskan untuk mengambil risiko lebih besar lagi. Aku mulai mengunduh salinan dokumen penting dari laptop Aditya saat dia sedang tidur. Aku tahu ini adalah langkah yang sangat berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tahu kebenarannya. Setelah beberapa malam mencoba membuka file-file tersembunyi di laptopnya, aku akhirnya menemukan sesuatu yang mencengangkan. Ada folder bernama Proyek V yang dilindungi password. Setelah beberapa kali mencoba menebak-nebak kombinasi angka dan huruf, aku berhasil membukanya. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen yang membuatku tidak bisa bernapas. Dokumen-dokumen itu berisi rincian transaksi ilegal antara perusahaan Aditya dan startup Vina. Ternyata, uang yang ditransfer Aditya ke Vina bukan hanya untuk membantu utangnya, tapi juga merupakan bagian dari skema korupsi besar-besaran. Mereka menggunakan startup tersebut sebagai kedok untuk menyalurkan dana ilegal, dan Vina adalah mitra Aditya dalam operasi gelap ini. Hatiku rasanya seperti jatuh ke jurang terdalam. Bukan hanya karena Aditya telah mengkhianati cintaku, tapi juga karena dia ternyata terlibat dalam kejahatan yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus bertindak. Aku duduk di tepi tempat tidur, laptop Aditya terbuka di pangkuanku. Dokumen-dokumen itu masih terpampang di layar, penuh dengan angka-angka dan nama-nama yang tidak asing bagiku, nama perusahaan besar, nama bank, bahkan nama beberapa pejabat tinggi yang sering muncul di berita. Aku merasa seperti sedang membaca naskah sebuah film thriller politik, tapi ini bukan fiksi. Ini adalah kehidupan nyata. Dan aku adalah tokoh utamanya. Rasanya sulit untuk mencerna semua informasi ini sekaligus. Awalnya, aku hanya mengira bahwa Aditya terlibat dalam perselingkuhan biasa, sesuatu yang menyakitkan tapi bisa dimengerti dalam konteks pernikahan yang mungkin sudah mulai dingin. Namun, ternyata masalahnya jauh lebih besar daripada sekadar cinta terlarang. Aditya bukan hanya suami yang tidak setia, dia juga seorang penjahat korupsi. Uang 3 miliar rupiah yang ia transfer ke Vina adalah bagian dari skema pencucian uang ilegal yang melibatkan proyek-proyek fiktif di bawah naungan startupnya. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuanku, tanpa sepengetahuan siapapun kecuali mereka berdua. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini, aku percaya bahwa Aditya adalah pria yang bertanggung jawab, seseorang yang bekerja keras demi keluarga kami. Tapi kenyataannya, dia telah memanfaatkan posisinya sebagai direktur perusahaan untuk melakukan kejahatan yang begitu besar hingga membuatku gemetar hanya membayangkan konsekuensinya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini padaku? Padahal aku selalu mendukungnya, selalu berada di sisinya, bahkan ketika karir dan hidupnya belum sebaik sekarang. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin marah, Vina. Wanita itu bukan hanya pelakor biasa. Dia adalah mitra bisnis gelap Aditya,
orang yang membantu melaksanakan skema korupsi ini. Jadi, hubungan mereka tidak hanya tentang cinta atau nafsu belaka. Mereka adalah tim, pasangan dalam kejahatan. Pikiran itu membuatku muak. Mereka berdua telah memanfaatkan segala sesuatu, keluargaku, pekerjaan Aditya, bahkan reputasi perusahaan tempat dia bekerja, untuk kepentingan pribadi mereka. Tapi, aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus bertindak. Masalahnya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kasus ini terlalu besar, terlalu rumit, dan aku tidak punya cukup pengalaman untuk menghadapinya sendirian. Aku butuh bantuan, tapi aku juga tidak bisa mempercayai sembarang orang. Siapa yang bisa aku ajak bicara tentang ini tanpa takut rahasia ini tersebar? Satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah Rani. Sahabatku itu sudah menunjukkan betapa kompetennya dia dalam membantu penyelidikan ini sejauh ini. Jadi, keesokan harinya, aku menghubungi Rani dan meminta pertemuan darurat. Kami bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya, kedai kopi kecil di Kemang. Saat aku menceritakan semua yang kutemukan, termasuk dokumen-dokumen di laptop Aditya, mata Rani melebar karena terkejut. "Mira," katanya pelan, "ini bukan kasus biasa. Ini adalah korupsi berskala besar. Kalau kamu salah langkah, kamu bisa celaka." Aku mengangguk, meskipun hatiku sudah dipenuhi oleh kemarahan dan keputusasaan. Aku tahu risikonya. Tapi aku tidak bisa hanya diam. Mereka harus membayar atas apa yang sudah mereka lakukan. Rani tampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia berkata, "Kalau kamu serius ingin melawan mereka, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kamu tidak bisa hanya menggunakan metode-metode balas dendam biasa. Kita butuh bantuan profesional." Setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk melibatkan wartawan investigasi ternama bernama Darmawan. Rani mengenalnya dari salah satu kasus yang pernah ditanganinya, dan dia dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi dalam membongkar kejahatan korupsi. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, tapi aku tidak punya banyak pilihan lain. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Darmawan di sebuah kafe di pusat kota. Pria itu tampak tenang namun tajam, dengan tatapan yang seolah bisa membaca pikiran orang lain. Setelah aku menjelaskan semuanya dan menunjukkan dokumen-dokumen yang kutemukan, dia mengangguk pelan. "Inilah jenis cerita yang bisa mengguncang bangsa," katanya. "Tapi kita harus hati-hati. Korupsi seperti ini biasanya melibatkan banyak orang kuat, dan mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka." Aku mengerti maksudnya. Risiko ini bukan hanya soal Aditya dan Vina, tapi juga soal orang-orang di balik mereka, para pemain besar yang tidak segan-segan menggunakan kekuasaan mereka untuk menyingkirkan siapapun yang berani mengganggu ketenangan mereka. Tapi, aku sudah sampai pada titik di mana aku tidak peduli lagi dengan risiko. Aku ingin keadilan, tidak peduli berapa mahal harganya. Darmawan mulai bekerja dengan cepat. Dia mengumpulkan informasi tambahan, mewawancarai beberapa sumber anonim, dan bahkan berhasil mendapatkan rekaman percakapan antara Aditya dan Vina yang membahas transaksi ilegal mereka. Semua bukti itu cukup kuat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa dilema. Darmawan menyarankan agar aku tetap anonim dalam laporan ini, karena jika identitasku terungkap, aku bisa menjadi target balas dendam dari orang-orang yang terlibat dalam skandal ini. Aku memahami alasannya, tapi bagian dari diriku ingin berdiri di depan publik dan menunjukkan kepada dunia bahwa aku bukan korban yang lemah. Aku adalah seseorang yang berani melawan kejahatan, meskipun itu dilakukan oleh orang yang paling dekat denganku. Akhirnya, aku memutuskan untuk tetap anonim, setidaknya untuk sementara waktu. Aku tahu ini adalah keputusan yang bijak, meskipun rasanya aneh untuk tidak bisa mengambil alih kontrol penuh atas situasi ini. Tapi, aku percaya bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya, dan itulah yang paling penting. Beberapa minggu kemudian, artikel investigasi Darmawan diterbitkan di salah satu media online terbesar di Indonesia. Judulnya cukup bombastis, "Skandal Korupsi di balik startup teknologi, direktur perusahaan besar terlibat." Artikel itu langsung menjadi viral, mengundang reaksi keras dari masyarakat. Nama Aditya dan Vina disebut secara eksplisit, bersama dengan rincian transaksi ilegal mereka. Reaksi Aditya tidak terlalu lama datang. Malam itu, saat dia pulang kerja, wajahnya tampak pucat. Dia mencoba bertanya-tanya apakah aku mengetahui sesuatu tentang artikel itu, tapi aku hanya diam, pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku bisa melihat kepanikan di matanya, dan itu membuatku merasa puas meskipun hatiku masih terasa sakit. Keesokan harinya,
berita tentang penangkapan Aditya dan Vina oleh Badan Pemberantasan Korupsi, KPK, mulai beredar. Mereka dibawa ke kantor KPK untuk dimintai keterangan, dan media massa langsung ramai melaporkan perkembangan kasus ini. Aku duduk di depan televisi, menonton berita itu dengan campuran emosi, rasa lega, kemarahan, dan juga sedikit ketakutan. Namun, ada satu momen yang benar-benar membuatku merinding. Saat konferensi pers KPK, seorang wartawan bertanya kepada Aditya, apakah Anda memiliki musuh pribadi yang mungkin berusaha menjatuhkan Anda melalui kasus ini? Aditya tampak gugup, lalu menjawab, saya tidak tahu. Mungkin ada orang yang iri dengan kesuksesan saya. Tapi, saya yakin ini semua adalah salah paham. Aku tersenyum tipis mendengar jawaban itu. Salah paham? Oh, Aditya, kalau kamu tahu bahwa ini semua adalah hasil dari permainanku sendiri, mungkin kamu tidak akan bisa tidur malam. Setelah penangkapan Aditya dan Vina, hidupku berubah drastis. Semua orang tiba-tiba membicarakanku, tetangga, teman-teman di grup WhatsApp, bahkan kenalan jauh yang jarang berkomunikasi denganku. Mereka semua ingin tahu bagaimana aku bisa hidup dengan seseorang seperti Aditya selama bertahun-tahun tanpa mengetahui kejahatannya. Beberapa dari mereka memberi simpati, beberapa lainnya menganggapku sebagai korban yang patut dikasihani. Tapi, ada juga yang melihatku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu, seolah mencoba memahami apakah aku benar-benar tidak tahu apa-apa atau justru terlibat dalam skandal ini. Aku memilih untuk tetap diam. Aku tidak ingin memberikan penjelasan kepada siapapun tentang apa yang terjadi, karena pada akhirnya, hanya aku yang tahu kebenaran penuh. Ya, aku adalah dalang di balik pengungkapan kasus ini, tapi itu bukan sesuatu yang akan kuberitahukan kepada dunia. Pairla mereka menjira apa yang mereka mau. Bagiku, yang penting adalah bahwa keadilan telah ditegakkan, namun, meskipun aku merasa puas dengan hasilnya, ada satu hal yang tidak bisa kulupakan begitu saja, rasa sakit hatiku. Betapa sulitnya menyadari bahwa orang yang kucintai, orang yang selama ini kujadikan sandaran dalam hidup, ternyata adalah penipu besar. Setiap kali aku melihat wajah anak-anakku, aku merasa bersalah. Bagaimana mungkin aku harus menjelaskan kepada mereka bahwa ayah mereka adalah seorang penjahat? Bagaimana mungkin aku harus menjalani hidup sebagai ibu tunggal setelah semua ini? Tapi, aku tidak bisa membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bangkit, demi Nisa dan Arka. Jadi, aku mulai mempersiapkan langkah-langkah praktis untuk melanjutkan hidup tanpa Aditya. Langkah pertama adalah meminta cerai. Aku tahu ini tidak akan mudah, karena Aditya pasti akan mencoba menunda-nunda proses hukum dengan alasan apapun yang bisa ia gunakan. Namun, aku sudah menyiapkan dokumen-dokumen kuat yang membuktikan bahwa dia tidak layak menjadi suamiku lagi, rekaman percakapan ilegalnya, bukti transfer uang ilegal, bahkan laporan media yang menyebut namanya sebagai pelaku korupsi. Aku yakin hakim tidak akan memihak padanya. Langkah kedua adalah memastikan keamanan finansial keluarga kami. Sebagian besar aset keluarga masih atas nama Aditya, jadi aku harus berjuang keras untuk mendapatkan bagianku. Untungnya, aku sudah memindahkan sejumlah uang ke rekening pribadiku sebelum semuanya terungkap. Itu cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari kami sementara waktu. Selain itu, aku juga mulai mencari pekerjaan baru. Aku tahu ini bukan saat yang ideal untuk kembali bekerja. Terutama karena aku harus merawat Nisa dan Arka, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mandiri. Saat aku mulai membangun kembali hidupku, aku juga mulai memikirkan cara untuk menggunakan pengalaman ini demi kebaikan yang lebih besar. Aku ingat betapa sulitnya bagiku untuk menghadapi situasi ini sendirian, tanpa bantuan. Yang cukup, aku tahu ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa, dikhianati oleh pasangan mereka, dilecehkan secara emosional atau finansial, bahkan mungkin menjadi korban KDRT. Aku ingin membantu mereka. Ide ini datang ketika aku sedang berbicara dengan Rani suatu malam. Kami duduk di teras rumahku, minum teh hangat sambil membicarakan masa depan. Aku menceritakan tentang niatku untuk mendirikan sebuah yayasan yang fokus membantu perempuan korban KDRT dan korupsi. Kenapa korupsi? Tanya Rani, tampak penasaran. Karena aku tahu betapa sulitnya menghadapi kebohongan dan pengkhianatan dalam hubungan, jawabku pelan. Dan kadang-kadang, korupsi bukan hanya soal uang. Korupsi juga bisa merusak kehidupan keluarga, membuat orang-orang yang dicintai menjadi korban. Aku ingin membantu mereka yang terjebak dalam situasi seperti itu. Rani tersenyum, matanya berbinar. Itu ide yang bagus, Mira. Kamu punya pengalaman langsung,
dan kamu sudah membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit dari situasi terburuk. Ini bisa jadi awal yang bagus. Aku merasa semangat baru menyala dalam diriku. Aku mulai merancang konsep yayasan itu, termasuk visi misinya, program-program yang akan dijalankan, dan cara mendapatkan pendanaan. Aku memutuskan untuk menggunakan sebagian uang yang berhasil kuselamatkan dari Aditya untuk modal awal yayasan ini. Lagi pula, uang itu seharusnya milikku sejak awal, kan? Namun, perjalanan menuju pemulihan tidak selalu mulus. Ada beberapa momen ketika aku merasa putus asa, terutama ketika media massa mulai memberitakan sisi negatif dari kasus ini. Beberapa artikel mencoba menyoroti bahwa aku, sebagai istri, mungkin terlibat dalam skema korupsi suamiku. Bahkan ada yang menyebut bahwa aku mungkin adalah otak di balik semua ini, karena aku adalah orang pertama yang melapor ke KPK. Aku tahu ini adalah risiko yang harus kuhadapi. Ketika kamu memutuskan untuk melawan kejahatan besar, selalu ada orang yang akan mencoba menjatuhkanmu. Tapi, aku tidak peduli. Aku tahu apa yang kulakukan adalah benar, dan aku tidak akan membiarkan opini publik menghentikanku. Salah satu momen paling dramatis terjadi saat sidang pertama Aditya di pengadilan. Dia duduk di kursi terdakwa, tampak lelah dan cemas. Saat gilirannya untuk memberikan pembelaan, dia tiba-tiba menudingku sebagai dalang di balik pengungkapan kasus ini. Semua ini adalah ulah istri saya. Katanya dengan nada tinggi, suaranya bergema di ruang sidang. Dia iri dengan kesuksesan saya, dan dia bekerja sama dengan wartawan untuk menjatuhkan saya. Aku duduk di barisan penonton, menatapnya dengan tenang. Aku tidak bereaksi sama sekali. Karena aku tahu bahwa bukti-bukti yang ada tidak mendukung klaimnya. Semua rekaman, dokumen, dan transaksi ilegal sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah pelaku utama dalam skandal ini. Hakim tampak skeptis mendengar argumen Aditya, dan jaksa segera membantah pernyataannya dengan fakta-fakta konkret. Namun, meskipun aku tahu bahwa aku tidak bersalah, ada bagian dari diriku yang merasa sedikit terluka mendengar tuduhan itu. Setelah semua yang telah kulakukan untuk mengungkap kebenaran, dia masih mencoba menyalahkanku. Apakah dia benar-benar tidak menyadari betapa buruknya perlakuannya terhadapku? Atau apakah dia hanya terlalu takut untuk mengakui kesalahannya? Tapi, aku tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Aku harus fokus pada masa depan. Yayasan yang kubangun mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat. Banyak perempuan yang menghubungiku, menceritakan kisah mereka tentang pengkhianatan, kekerasan, dan ketidakadilan. Aku mendengarkan mereka dengan hati terbuka, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka menemukan solusi praktis untuk masalah mereka. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang transformasi. Aku telah berubah dari seorang istri yang merasa tak berdaya menjadi seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan berdedikasi untuk membantu orang lain. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Aditya. Aku adalah Mira, versi baru dari diriku sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak kasus Aditya mencapai puncaknya. Sidang-sidang pengadilan terus berlangsung, dan meskipun Aditya mencoba memutarbalikkan fakta dengan menuduhku sebagai dalang di balik skandal ini, bukti-bukti yang kuat membuat argumennya runtuh satu persatu. Hakim akhirnya memutuskan bahwa Aditya bersalah atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran etika bisnis. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, serta denda besar yang membuatnya kehilangan hampir semua asetnya. Vina juga tidak luput dari hukuman. Dia divonis sebagai mitra utama dalam skema ilegal tersebut dan harus menjalani hukuman 8 tahun penjara. Kasus mereka menjadi sorotan nasional, bahkan menjadi bahan perbincangan di berbagai forum diskusi tentang korupsi dan moralitas di dunia bisnis. Namun, bagi aku, keputusan pengadilan itu lebih dari sekadar kemenangan pribadi. Ini adalah langkah besar menuju keadilan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas yang selama ini menjadi korban dari sistem yang bobrok. Meski begitu, ada satu hal yang tak bisa dihapus oleh waktu atau putusan pengadilan, luka emosional yang tertinggal dalam diriku. Aku masih sesekali terbangun di tengah malam, merasa kosong ketika menyadari bahwa tempat tidur di sisiku sudah tidak lagi dipenuhi oleh kehadiran seseorang yang pernah kusebut suamiku. Tapi, rasa kosong itu tidak lagi menghancurkanku seperti dulu. Sebaliknya, aku mulai melihatnya sebagai ruang baru, ruang untuk membangun hidup yang lebih baik, lebih bermakna. Yayasan yang kubangun, yang bernama Harapan Baru, mulai berkembang pesat. Kami membantu puluhan perempuan korban KDRT, memberikan dukungan hukum kepada mereka yang ingin melawan pasangan pelaku korupsi,
bahkan menyediakan pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu tunggal agar mereka bisa mandiri secara finansial. Setiap kali aku melihat senyum di wajah mereka yang berhasil bangkit dari keterpurukan, aku merasa bahwa semua perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Namun, perjalanan ini juga mengajarkanku tentang pentingnya hubungan manusia. Selama bertahun-tahun, aku terjebak dalam rutinitas rumah tangga tanpa benar-benar memperhatikan apa yang aku inginkan sebagai individu. Sekarang, setelah semuanya berubah, aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri dan menjalani hidup dengan cara yang lebih otentik. Aku mulai meluangkan waktu untuk hobi-hobiku yang sempat terabaikan, seperti menulis jurnal, berkebun, dan mengikuti kelas yoga. Aku juga mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Nisa dan Arka, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan menciptakan kenangan baru tanpa bayang-bayang Aditya. Salah satu momen paling berharga dalam perjalanan ini adalah ketika Nisa datang padaku suatu sore. Dia duduk di sampingku di sofa, memegang boneka kesayangannya, dan berkata, "Mama, aku bangga sama Mama." Aku menoleh padanya, sedikit terkejut. "Kenapa kamu bilang begitu, sayang?" "Karena Mama kuat banget," jawabnya polos. "Mama bisa ngelawan Papa, meskipun pasti susah banget. Aku juga mau jadi kayak Mama kalau udah gede." Air mata menggenang di mataku saat aku mendengar kata-katanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku telah melakukan sesuatu yang benar, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak-anakku. Mereka melihatku sebagai contoh, sebagai seseorang yang tidak menyerah meskipun situasi sulit. Di sisi lain, ada satu hal yang mulai berubah dalam hidupku, relasi dengan orang-orang di sekitarku. Setelah semua yang terjadi, banyak teman-teman lamaku mulai menjauh karena merasa tidak nyaman dengan sorotan media yang terus mengikuti namaku. Namun, di saat yang sama, aku juga bertemu dengan orang-orang baru yang memberi warna berbeda dalam hidupku. Salah satunya adalah Arif, seorang aktivis sosial yang sering bekerja sama dengan yayasan kami dalam program-program pemberdayaan perempuan. Arif adalah pria yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Dia memiliki pandangan hidup yang optimis. Meskipun dia sendiri pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kami mulai sering berdiskusi tentang isu-isu sosial, tentang bagaimana kita bisa membuat perubahan nyata dalam masyarakat. Di balik sikapnya yang tenang, aku bisa merasakan kehangatan dan kebaikan hatinya. Perlahan-lahan, aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Pada suatu sore, setelah acara diskusi di kantor yayasan, Arif mengundangku untuk minum kopi di sebuah kedai kecil di dekat kantor. Aku agak ragu pada awalnya, tapi akhirnya aku menerima ajakannya. Kami berbicara panjang lebar tentang visi-visi kami untuk masa depan, tentang bagaimana kita bisa terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Saat matahari mulai tenggelam, Arif berkata, "Mira, aku salut dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya membantu orang lain, tapi kamu juga sudah membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin perubahan." Aku tersenyum, merasa hangat mendengar pujian itu. Terima kasih, Arif. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik. Dia mengangguk, lalu menambahkan, "Dan aku harap kamu tahu, kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu jika kamu membutuhkanku." Kalimat itu membuatku merasa tenang. Bukan karena aku langsung jatuh cinta padanya, aku belum siap untuk itu, tapi karena aku tahu bahwa aku tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Ada seseorang yang peduli padaku, yang mau berdiri di sisiku tanpa syarat. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa lebih ringan. Meskipun masih ada hari-hari ketika aku merasa lelah atau sedih, aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Aditya. Aku adalah Mira, versi baru dari diriku sendiri, seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan penuh harapan. Aku juga mulai merencanakan masa depan yang lebih jelas. Aku berencana untuk melanjutkan pendidikan formal di bidang hukum, agar aku bisa lebih terlibat dalam advokasi perempuan korban KDRT dan korupsi. Aku ingin menjadi suara bagi mereka yang tidak punya suara, menjadi pelindung bagi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Saat aku duduk di teras rumahku suatu pagi, menatap matahari yang mulai naik di ufuk timur, aku merasa bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu bahwa aku siap menghadapinya. Aku telah melewati badai terbesar dalam hidupku, dan aku keluar dari sana dengan kepala tegak. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, lebih indah, dan lebih bermakna.